wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega. Saya di sini akan mewawancara teman saya dari kampus Uniga. Namanya siapa, Kak? Nama saya Duhan Sabira Kirana Nasution. Panggilannya? Bisa dipanggil Yaya. Yaya. Langsung ke pertanyaannya deh ya. Gimana sih cara mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga? Kalau menurut saya cara mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai kayak mengajarkan kepada keluarga kita untuk saling toleransi, saling bantu dalam gotong royong dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam masyarakat kita bisa mengajak lingkungan tetangga untuk saling membersihkan selokan misalnya atau saling gotong royong dalam bekerjasama untuk kepentingan kita bersama. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Apa sih peran pendidikan dalam menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda? Kalau di dalam kalangan generasi muda itu, pendidikan itu untuk mendorong pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum yang terintegrasi. Dan di sekolah, kalau misalnya di sekolah kita mungkin untuk memupuk semangat kebangsaan dan pluralisme atau toleransi yang kuat. Contohnya gimana? Misalnya kayak gini Kak, kalau toleransi yang kuat itu misalnya kita kan berbeda, seperti agama yang berbeda atau suku yang berbeda. Mungkin gara-gara ada toleransi kita bisa kayak saling menghargai satu sama lain. Toleransi yang sangat kuat. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sih media sosial dapat digunakan secara positif untuk mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Media sosial ini bisa kita bikin sebagai wadah untuk menyebarkan informasi positif ya, seperti informasi tentang Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila seperti itu. Maksudnya gimana tuh, Pak? Contohnya itu seperti kampanye online atau tentang edukasi persatuan bangsa atau tentang toleransi atau tentang kita mencintai tanah air tapi melalui media sosial. Media sosial itu hanya sebagai wadah untuk bisa mempromosikan secara luas. Oh gitu ya, jadi kita harus mempergunakan sosial media dengan baik. Paham. Lanjut, bagaimana kita dapat mengenali dan mengatasi tindakan intoleransi dan diskriminasi yang melanggar prinsip kebinekaan yang dijunjung oleh Pancasila? Menurut saya itu kayak ada hukuman yang harus ditegakkan dalam secara adil untuk melindungi hak-hak kita sebagai minoritas atau yang seperti ada orang-orang yang pembulian, itu mungkin lebih baik ada hukuman gitu, yang adil biar terjadinya toleransi. Apa sih dampak korupsi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, dan bagaimana kita dapat memberantasnya sesuai dengan nilai Pancasila? Kalau menurut saya itu korupsi itu dapat menghambat distribusi keadilan sosial dan memperburuk kayak ekonomi, ketimpangan atau kayak ekonomi itu kurang stabil kan, gitu. Tapi kalau untuk dampaknya pembangunan sistem hukum yang kuat mungkin bisa diperlukan untuk memberantas korupsi. Maksudnya gimana nih? Kalau misalkan, maaf tadi Anda nanya maaf tadi Anda nanya seperti apa dampak korupsi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya itu kan, kalau dampak itu bisa menghambat kayak perekonomian masyarakat, dan kayak dampak buruk itu juga terjadi pada sistem pemerintahan yang jadinya tidak diberlakukan secara adil. Dan mungkin kita bisa sebagai masyarakat mengajukan kayak agar bisa diberantas dengan cara menegakkan hukum. Oh, paham. Langsung lanjut pertanyaan ketiga aja ya. Iya. Dari panjangan. Bagaimana sih pengaruh penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial terhadap persatuan dan kesatuan bangsa? Serta langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini? Pengaruh hoax dan ujaran kebencian di media sosial terhadap persatuan bangsa. Kalau menurut saya pengaruh hoax dan ujaran kebencian di media sosial terhadap persatuan bangsa itu
kayak menimbulkan menimbulkan huru hara gitu. Menimbulkan huru hara, padahal sebenarnya belum tentu berita-berita pengaruh hoax atau ujaran kebencian itu kan belum tentu fakta dan aktual gitu. Gara-gara telah tersebar di media sosial, jadi terjadinya huru hara atau terjadinya caci maki di antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Oke. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya Kak, mungkin setiap isu atau pengaruh media sosial terhadap kita itu sangat berpengaruh untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial, bijaklah dalam bertindak, terus tingkatkan toleransi kita terhadap sesama. jadi gitu guys, itu kan teman-teman. Udah gitu aja, terima kasih Kak Yaya. Iya, sama-sama saja. Jadi ini teman saya namanya Yaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Landini Hendrika, NIM 232033159R. Di sini saya ingin mewawancarai teman saya. Dia dari Universitas Negeri Jember. Ya, perkenalkan, saya Tia Oktavia Putri Hakim, mahasiswi dari Prodi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Jember. Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kakak nih, di kampus, keluarga, maupun di masyarakat. Baik, mungkin kalau dari aku sendiri sih bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu misal dari kehidupan kampus. Kita bisa bertoleransi antar teman yang berbeda agama, saling menghormati juga, dan tidak ada pembulian atau membeda-bedakan antar teman gitu. Jadi kalau di keluarga sendiri nih, misal kita dapat menghormati antar sesama anggota keluarga, dan juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di keluarga ini. Kita dapat menghormati antar sesama anggota keluarga dan juga saling membantu apabila antar keluarga itu ada kesulitan gitu, dan juga dapat memberikan kasih sayang antar satu sama lain di keluarga tersebut gitu. Untuk misal di masyarakat nih, kita dapat melakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bergotong royong misalnya dalam sebuah RT atau RW. Apabila di situ ada kegiatan, misal ada perlombaan 17 Agustus, kita dapat berpartisipasi ikut meramaikan acara tersebut gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk masalah ini? Jadi di sini mungkin aku akan mengambil contoh berita hoax yang mungkin belakangan ini terjadi, yaitu saat pemilihan umum kemarin. Mungkin antar pendukung paslon itu memberi berita hoax di media sosial ataupun di acara TV, bahwa antar satu sama lain itu melakukan kecurangan saat dilakukan pemilihan gitu. Jadi mungkin berita hoax itu akan menimbulkan kebencian antar satu sama lain, yang dimana walaupun kita nih, misal antara aku dan kakaknya ini berbeda pilihan paslon, tapi kita tetap berada di satu negara yang sama. Jadi kita harus tetap ikut mensukseskan acara pemilu, apalagi itu pemilihan presiden yang sangat penting di negara ini. Jadi tidak sebaiknya ujaran kebencian atau berita hoax itu dilontarkan oleh masyarakat Indonesia, agar tidak terjadi perselisihan begitu. Mungkin untuk langkah-langkah yang dapat diambil, untuk mencegah berita hoax itu tadi, mungkin dimulai dari diri sendiri kita ini. Mungkin dari kita sebagai mahasiswa tidak ikut melontarkan
ujaran kebencian ataupun berita hoax di media sosial ataupun secara langsung antar teman begitu. Jadi tidak ada perselisihan yang timbul di antara teman di perkuliahan gitu. Jadi harapan kakak untuk isu tersebut itu gimana sih? Jadi mungkin dari aku sendiri berita-berita hoax itu tidak perlu ada dan seharusnya emang tidak perlu ada karena sangat merugikan negara ini sendiri apabila itu sampai terdengar beritanya sampai ke luar negeri gitu. Jadi semoga tidak ada lagi ujaran kebencian atau berita-berita hoax di media sosial atau dimanapun gitu. Karena saya ini melakukan untuk tugas mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Iya. Dan untuk saya sendiri ada gak sih kak harapannya saya sebagai agent of change gitu terhadap isu tersebut? Mungkin kalau untuk kakaknya nih sebagai agent of change bisa mulai dari diri sendiri yang tadi saya bilang juga. Kita dapat mulai dari sendiri agar tidak ikut serta dalam memberikan ujaran kebencian itu atau memberitakan tentang berita hoax di media sosial atau dimanapun, walaupun itu langkah kecil yang kita ambil tapi kalau itu lama-kelamaan nih kalau kita lakuin akan berdampak besar juga untuk lingkungan sekitar kita gitu. Oke, terima kasih ya kak untuk jawaban dan saran-sarannya. Terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega. Di sini saya mau mewawancarai teman saya. Siapa namanya kak? Saya Dwi Surya Prudima. Jadi kak Surya ini profesinya seniman sekaligus juga kerja barista di outhouse. Langsung aja ke pertanyaan pertama, bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat? Oke, seperti yang kita ketahui, Pancasila kan ada sila 5 ya. Mungkin aku akan menyebutkan salah satu sila aja sebagai contoh di kehidupan masyarakat dan keluarga. Itu aku mau ngambil sila keempat yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dari contoh kecilnya aja, kayak kita kan punya berbagai macam perbedaan sosial. Nah itu gimana caranya kita adil itu mungkin dengan cara kita punya rasa jiwa sosial, punya rasa empati, simpati ke masyarakat yang berada di bawah kita. Jadi gimana caranya itu kita melihat orang itu ke bawah. Jadi nggak sih, kita melihat orang ke bawah itu orang yang berada di tingkat kemiskinan, itu gimana caranya kita bisa bersikap adil kepada mereka. Kayak mungkin kita mempunyai lebih, kita kasih ke mereka. Terus kita nggak memandang sebelah mata ke mereka, kayak gitu sih. Terus kalau yang berada di atas kita itu mungkin bisa dijadikan motivasi. Iya, jadi kita harus saling menghargai lah. Iya, saling menghargai. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana media sosial dapat digunakan secara positif untuk mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Nah, untuk pertanyaan kedua mungkin ada kesinambungannya dengan pertanyaan ke satu. Jawaban aku yang pertama tadi, aku ngambil sila keempat juga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungannya dengan sosial media itu mungkin sekarang kan ada banyak tuh kayak konten kreator yang berbagi ke kaum miskin. Itu sebenarnya kita bisa ambil positifnya. Kayak ada orang yang berada di bawah, terus kita punya lebih, kita kasih ke mereka, dan itu diupload ke media sosial, mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita kayak tergerak. Oh yo, ternyata kalau kita punya lebih, kita bisa ngasih ke orang kayak gitu loh. Kita bisa ngambil nilai positifnya itu di situ. Jangan kalau kita mikir negatifnya, Allah kenapa sih harus di video terus kita ngasih orang tapi harus di video kayak gitu kan. Itu salah. Sebenarnya itu bisa bikin kita termotivasi untuk
terbangunlah jiwa sosial kita untuk memberi ke rakyat yang di bawah. Mungkin seperti itu. Itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pengaruh penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial terhadap persatuan dan keutuhan bangsa, serta langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini? Oke. Untuk berita hoax emang mungkin sedikit sensitif ya, soalnya kan beberapa orang juga gampang tersinggung. Cara mengatasi berita hoax di kalangan masyarakat itu ya dengan cara gimana kita nggak mudah menyerap informasi yang nggak benar itu, dengan cara kita mungkin literasi banyak-banyak, terus mengulik fakta yang sebenarnya, sama turun ke lapangan lihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Kayak gitu sih mungkin bisa mengurangi masalah berita hoax. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat Surya udah mau meluangkan waktu untuk saya nugas. Terima kasih Mbak Surya, Pak Ganda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.